Hai, kembali lagi bersama gue Vicky, dan gue di sini bukan lagi pengen bawain materi podcast sih, tapi ini nanti akan gue upload di podcast juga. Sebenarnya untuk pembahasan kali ini gue pengen sedikit curhat aja atau sedikit cerita lah ya. Kita keluar sedikit dari konteks perrelationshipan. Ya, gue ingin bercerita tentang kegundahan gue saat ini, kegundahan hati saat ini. Gue mau mulai dari mana ya? Gue sendiri pun bingung ini mau mulai dari mana, karena di pikiran gue ini sekarang lagi campur aduk lah, dari lagi overthinking dan gue mengoverthinking kan masa depan gitu, masa depan gue mau dibawa kemana gitu. Oke, kita masuk dari nggak permasalahan sih, maksudnya kegundahan gue yang pertama, yaitu gue sedang gundah untuk gue tuh pengen mencari tempat kerja baru, mencari suasana baru, mencari pengalaman baru gitu, dimana di tempat kerja sekarang ini gue merasa bahwa gue sudah stuck, dan entahlah, gue mikir gue udah nggak bisa berkembang lagi gitu. Ya itu yang pertama. Gue ngerasa kayak ya kerjaan ya begini-begini aja, terus gue kerja serius tapi hasil yang gue dapet nggak terlalu sesuai dengan apa yang gue kerjakan. Itu faktor utamanya ya, bisa dibilang masalah gaji yang nggak sesuai. Tapi di satu sisi gue bukannya nggak bersyukur, gue bersyukur banget dengan apapun hasil atau gaji atau rezeki yang gue terima. Itu apapun itu gue sangat bersyukur, mau gaji gede mau gaji kecil. Kalau misalkan dari guanya sendiri gue bersyukur, ya gue selalu ngerasa cukup aja gitu. Nah, kemudian kondisi lingkungan kerja di tempat ini tuh gue merasa capeknya bukan capek yang wah banyak kerjaan berat, bukan, tapi gue capek dengan manusianya, dengan orang-orangnya. Jadi gue itu kerja di sebuah sekolah ya, institut pendidikan di sebuah sekolah swasta, dan gue bekerja sebagai staf tata usaha. Gue di sini tuh ibaratkan, kalau gue mengutip kata-kata dari kepala sekolah itu, gue itu adalah bagian paling penting di sekolah. Gue bagian paling vitalnya di sekolah. Jadi kalau misalkan nggak ada gue, bukan maksudnya nggak ada bagian gue ini, ya sekolah pasti bakal kehilangan engine-nya, kehilangan mesinnya, kehilangan dayanya gitu. Karena gue itu bukan hanya sekedar melayani guru, maksud gue memberikan pelayanan terhadap guru, tapi gue juga harus memberikan pelayanan terhadap siswa dan juga orang tua. Dan di situ gue mengerjakannya dengan enjoy. Dan di pekerjaan ini gue tuh punya kebiasaan, ketika gue bekerja tuh gue harus menggunakan hati, gue harus sepenuh hati supaya gue bisa kerja ikhlas. Dan tapi resikonya ya dari kerja ikhlas itu, ketika gue merasa apa yang gue kerjakan tidak dihargai oleh entah siapapun itu, gue merasa kayak
mungkin bisa dibilang gue baperan atau gampang untuk nggak enak hatinya gitu, jadi gampang sensitif lah. Itu masalah gue ketika gue bekerja menggunakan hati. Jadi sekali hatinya tersenggol sedikit aja gue langsung kayak ya nggak enak hati. Dan gue juga adalah orang yang sangat amat sabar, apapun masalahnya, apapun kendalanya itu dari atau tekanannya, gue tuh orang yang sabar dan bisa mengatur emosi gue, bisa mengatur, meredamkan atau apalah itunya untuk bisa ya udah sabar aja, untuk bilang ke diri gue sendiri ya sabar aja. Mungkin emang dari guanya sendiri, gue sering banget introspeksi diri dari kesalahan kecil yang gue lakukan di tempat kerja. Cuma ada beberapa orang yang ketika gue melakukan kesalahan kecil itu seolah-olah kesalahannya itu gak kecil gitu, kayak masalahnya bisa gede gitu, bisa berujung gue meluap-luap emosinya, akhirnya memancing gue untuk emosi juga, akhirnya terbawa emosi juga karena ternyata gue nggak tahu ya, gue pengen bilang ini cuma gue nggak enak bilangnya gitu, karena pada kenyataannya akan selalu ada orang-orang yang mungkin entah pendidikannya tinggi atau tidak, tapi ada aja orang-orang tertentu yang tidak tahu atau tidak bisa menghargai usaha orang lain. Bahkan ketika gue berbuat baik, gue bukan mau mengungkit-ungkit kebaikan gue, bahkan ketika gue membantu atau menolong beberapa orang di sini, entah guru entah siapa gitu, kebaikan gue itu ada sedikit yang menghargai, ada yang ya udah cuek aja gitu, dia udah ditolongin udah ya udah aja gitu. Gue tuh nggak mengharapkan imbalan atau apapun, gue tuh ikhlas ngebantu, itu gue ikhlas, cuma tolonglah hargai apa yang sudah gue lakukan gitu, hargai usaha gue, hargai waktu yang udah gue korbanin buat membantu gitu. Tapi ada aja orang-orang yang I don't know, susah untuk menghargai sedikit aja gitu, bahkan untuk sekedar kata-kata terima kasih dan maaf itu kayaknya susah. Ini bukan hanya di bidang gua aja ya, tapi kayaknya di manapun kayaknya selalu akan ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang merasa oh gua nggak salah, ngapain gua minta maaf, kan dia yang salah, harusnya dia yang minta maaf. Terus ya lo cuma ditolongin begitu doang, minta tolong ke yang lain juga bisa, ngapain harus bilang makasih ke dia gitu. Kayak gimana sih? Iya kalau misalkan ada yang mikirnya gitu ya dari awal aja nggak usah minta tolong ke gue gitu. Jadi kan gue yang tadinya ikhlas jadi akhirnya ketika muncul sebuah masalah jadi kayak kenapa lu menyudutkan gue seolah-olah ya gue salah banget nih, padahal satu sisi ya lu tahu gue nggak ada niatan begitu, gue nggak ada tujuan ke situ gitu. Bahkan gue pernah berdebat dengan salah seorang guru. Gue pernah saking emosinya gue waktu itu, gue pernah bilang kalau guru ini tuh nggak punya otak. Seriously, gue bilang begitu. Gue bilang dia nggak punya otak, gue bilang dia percuma
pendidikan tinggi kalau misalkan nggak punya etika atau nggak bisa menghargai orang lain gitu. Apa susahnya sih untuk menghargai orang lain? Kalau misalkan nggak suka, ya kan, kalau misalkan nih ada yang nggak suka sama gua, simple aja, yang penting jangan mengusik gua, jangan, kalau emang nggak suka sama, jangan terlalu dekat sama gua, nggak usah deket-deket sama gua, biar gua pun nggak ngerasa gimana-gimana gitu ketika kerja, nggak mempengaruhi kerjaan gua juga, karena gua di sini mencoba untuk tetap profesional bekerja gitu. Jadinya ya karena dari faktor itu, jadi ada beberapa guru yang ya begitulah, capek jadinya, capeknya capek hati aja gitu, capek hati, capek gue jadi harus kayak pura-pura di depan mereka, jadi harus pura-pura baik, pura-pura senyum, seneng aja, nggak ada apa-apa gitu. Capek buat pura-pura juga, capek buat pura-pura baik-baik aja dan seolah nggak ada masalah pun kayaknya capek. Ya itu faktor kedua, karena lingkungan di sini kayak gue ngerasa udah nggak terlalu sehat dan nggak terlalu suportif lagi orang-orangnya. Hanya ada gue tuh deketnya bahkan di sini daripada ketimbang deket sama guru-guru cowoknya, gue di sini lebih deket sama ibu-ibunya, karena entah kenapa enak aja gitu buat diajak ngobrol, diajak curhat. Bahkan ada satu guru favorit yang sering gue ajak sharing, sering gue ajak berbagi cerita lah pokoknya. Bahkan ketika kemarin kan gue sempet keterima kerja di hari Rabu kemarin, gue bilang ke dia kalau, Bu, saya udah keterima kerja nih di tempat baru, harusnya hari ini saya masuk, cuma karena ada beberapa pertimbangan dari saya, makanya saya mencoba untuk izin, dan harus ada juga yang di sekolah ini yang harus saya selesaikan, jadi saya nggak bisa langsung tiba-tiba masuk gitu. Dan guru yang mendengarkan ini ya, oh iya sih, kalau tiba-tiba gitu ya nggak enak juga. Dan dia memberikan saran-saran ke gue ya enak buat didengar. Tapi ada juga yang ketika gue cerita, gue malah dibilang, lu salah, lu harusnya nggak boleh gitu, kalau emang lu keterima kerja ya lu misalkan besok disuruh kerja ya lu harus datang gitu. Gue pengen cerita, gue pengen berbagi, tapi kenapa gue disalah-salahkan gitu, gue dianggap salah gitu. Gue tuh ketika cerita itu bukan pengen disalahin, gue tuh pengen dikasih kayak ditenangkan gitu pikiran gue, jangan malah menyalah-nyalahkan gue lagi ada di posisi yang sekarang ini gue lagi labil nih, gue lagi bingung gue harus gimana, gue lagi mencoba untuk membuat pilihan seyakin-yakinnya buat diri gue sendiri. Karena gue tuh selalu kadang ada pemikiran kalau pertentangan diri sendiri, lebih tepatnya pertentangan kalau lu yakin gak untuk milih ini, lu yakin gak buat pindah dari sini. Kalau misalkan lu yakin kemudian lu nyesel, kan lu nggak punya kesempatan buat balik lagi nih ke sini, dan lu mungkin bakal ngecewain diri lu sendiri, lu bakal ngecewain keluarga mungkin, atau ada orang lain juga yang kecewa, bahkan mungkin ada beberapanya yang dirugikan gitu. Gue sampai
berdebat dengan diri gue sendiri. Dan barusan tadi gue lah habis ngobrol sama kepala sekolah, dan gue mengeluarkan unek-unek gue ketika gue ditanya apa alasan gue mau pindah, mau keluar dari sini. Ya, gue mengeluarkan semua unek-unek gue di ruangan kepala sekolah itu. Gue benar-benar ceritain sejujur-jujurnya apa yang gue rasain selama ini, dari yang mulai gue ngerasa nggak dihargain, dari mulai ya gaji udah pasti ya, terus dari sisi gue juga harus mikirin masa depan gue tuh. Gue sampai kayak sabar, jangan sampai ada air mata yang keluar gitu, karena gue ketika membahas soal apalagi mengeluarkan unek-unek isi hati gitu, kayak gue tuh terbawa suasana sampai terharu sendiri. Gue nggak sanggup gitu buat bilangnya. Gimana sih, bingung gue, kayak aduh, dilema banget. Dan ya keputusan untuk pindah atau enggaknya ada di hari Selasa. Gue punya waktu Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari lagi buat gue mikirin gue harus ngambil keputusan apa nih. Karena gue kan gue izin ke orang sananya kalau gue nggak bisa datang, gue nggak bisa untuk mulai kerja yang mendadak. Gue minta waktu hari Selasa, apakah bisa apa enggak. Dan dari sananya gue diizinkan, tapi dengan resiko kalau misalkan ada orang baru yang menempati posisi gue itu, ya gue harus terima resiko kalau gue harus tergeser posisinya gitu. Gue bahkan sampai sekarang ini gak berani gue nanya orang HRD-nya. Takut gue, dan takut bingung dicampur jadi satu. Entah gue sekarang harus ngapain ya. Gue aja bingung sendiri sama diri gue. Gue gak tahu apa yang gue pengenin di gue, yang gue inginkan sendiri tuh. Kayak lu maunya apa sih, lu mau gimana, lu bilang pengen, tapi di satu sisi lu ragu, di satu sisi lu nggak yakin sama kemungkinan yang akan terjadi gitu. Lu pengen banget ngebet nyari kerja, misalkan bulan ini harus dapat kerja lagi, tapi ketika gue udah diterima kerja, gue takut banget. Gue kayak gue cuma pengen yang terbaik gue, tapi gimana sih nyebut versi yang terbaik tuh kok. Sumpah nggak tahu lu gue harus gimana. Gue udah dulu di tahun pertama gue sempet keterima kerja juga di Jakarta, di daerah Sudirman. Mana ya waktu dulu itu yang nawarin kerjaan itu temen alumni SMK. Udah diterima, cuma waktu itu gue mikirnya ini kejauhan nih,
kejauhan, dan waktu itu ongkos pun minim. Kalau gua tuh paling nggak enakan ketika nggak ada duit, apalagi sampai minta duit ke orang tua tuh kayak gue udah kerja, gue harusnya udah nggak jadi beban orang tua, gue harusnya bisa membantu orang tua, meringankan beban mereka. Tapi ya kayaknya sampai sekarang gue mikirnya masih jadi beban, masih nggak tahu ya. Gue ngerasa ya gue belum jadi apapun. Gue mungkin dibilang repot kan, ya bisa jadi gue belum bahkan gue di umur yang segini, yang menurut gue bahkan gue udah nggak muda lagi pun, gue masih takut. Gue ketakutan tentang gimana itu masa depan. Banyak yang bilang apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan jika ingin mendapat masa depan yang baik nanti, ya di masa sekarang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan nggak tahu ya, gue merasa antara gue buang-buang waktu atau gue udah banyak buang kesempatan untuk dapat masa depan yang lebih baik. Nggak tahu, bingung. Jujur sekarang ini gue ada di posisi yang bingung gue harus ngapain, bingung gue harus gimana. Satu sisi gue, apalagi gue ketika cerita ada yang dengerin cerita gue tuh malah menyalahkan gue butuh support, bukan butuh untuk disalah-salahkan gitu. Karena labil gue masih dilema parah, masih bingung mau gimana. Ya gitulah sedikit curhatan dari gue ya. Mohon maaf kalau misalkan apa yang gue omongin di situ terkesan muter-muter, karena ya terlalu banyak pikiran di kepala gue. Gue tuh kalau orang-orang kan mungkin overthinkingnya lebih ke gimana, kerja, pasangan. Kalau gue overthinking tuh mikirin masa depan, karena masa depan itu sesuatu yang nggak bisa kita tebak kan. Dan kayaknya wajar buat gue mewajarkan diri gue sendiri untuk gue takut sama yang akan terjadi di masa depan. Gue takut padahal kan kalau misalkan dijalanin ya bisa aja, cuma jalannya ya kayak lempeng, kayak gimana sih, tanpa arah, tanpa tujuan gak sih. Walaupun apapun pilihan atau apapun jalan yang dipilih ya tujuannya pasti ke depan. Cuma kan apakah tujuan ketika jalan ke depan itu ada hasilnya atau nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya jangan sampai terbuang lagi waktu, terbuang lagi tenaga, umur makin bertambah terus ya nothing, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada hasil. Ya gitulah.
Dan keputusannya ya gue harus membuat keputusan sesegera mungkin. Gue bahkan dulu pernah ada di fase dimana gue tuh memasrahkan diri gue untuk ya udah mengikuti alur, mengikuti takdir yang sudah Tuhan kasih gitu. Tapi tetap aja selalu akan muncul keraguan ketika gue mulai mikir, ini gue udah sampai mana sih jalannya, ini gue udah mau sampai tujuan apa belum gitu, apa yang gue tuju masih jauh apa udah sebentar lagi. Tuh kelihatan banget muka-muka gue stres, capek sama diri sendiri, capek sama kondisi yang begini-gini aja, capek mikirin stres, mikirin masa depan. BTW makasih buat kalian yang udah mau dengerin curhat ngelor ngidul yang sangat random ini ya. Ini nanti video ini akan langsung gue upload ke podcast tanpa gue editing lagi. Jadi mohon bersabar-sabar untuk yang mendengarkan ya. Dan gue butuh saran, gue butuh masukan. Jadi buat kalian yang nonton di YouTube bisa komentar aja di video itu. Gue harus gimana, atau bisa lah ceramahin gue di situ, terserah. Gue bakal masukin ini di YouTube, gue bakal masukin ini juga di podcast. Tapi ya mohon maaf jika kualitas audionya nggak setenang ketika gue bikin podcast, karena ini gue bikinnya langsung ya gue rekam aja di HP. Mungkin ada suara angin atau suara kendaraan lewat atau suara orang ngobrol di bawah, karena gue ini masih posisinya di sekolah. Dan ya buat kalian yang nonton di YouTube bisa subscribe channel YouTube gue. Gue masih berharap ada yang bisa support lah dengan subscribe YouTube gue di channel Ahmad Rofi pakai Q, Rofiki Arwin. Gue tuh pengen sering-sering upload konten di YouTube. Gue pengen sering-sering ngobrol. Kalaupun gue bikin podcast, gue pengen tatap muka begini ya. Tatap muka. Gue pengen sering-sering kayak bikin video begini. Cuma yang gue takutkan adalah kualitas audionya yang ya kurang lah. Soalnya kan kalau gue bikin podcast tuh biasanya gue bikin di kamar dengan headphone yang gede itu, makanya suaranya bisa agak mendingan ya. Cuma kalau bikin video yang kayak gini ya gue nggak punya mic-nya harus langsung dari HP gitu. Jadi ya mohon dimaklumi. Random banget ya ngobrolan gue, random. Terus yang buat dengerin podcast gue di Spotify, terima kasih udah mendengarkan podcast gue di Spotify. Terima kasih sudah selama ini sudah ikut mensupport gue di Pejuang Podcast. Makasih banget. Mungkin setelah ini gue udah menyiapkan 5 pembahasan materi podcast. Gue sudah menyiapkan banyak 5 buat 5 minggu ke depan. Hanya saja belum gue edit pasti. Tapi kalau misalkan gue jadi pindah 5
sama materi podcast itu mungkin bakal keskip ya, karena gue kan ngeditnya di laptop, ngupload pun di laptop. Mungkin kalau ada, gue tuh nggak tahu aplikasi buat ngedit audio di HP itu apa, pakai apa, makanya gue ngeditnya itu di laptop pakai Audacity, pakai apa, Adobe Audition. Itu pun gue nggak terlalu perfect ngeditnya sampai bagus banget, ya seadanya. Oke, jadi ya mungkin segini dulu aja pembahasan cerita kali ini. Mungkin di next gua ada bisa berbagi lagi tentang hal lain, cerita-cerita lagi. Ya gitu dia. udah nggak tahu lagi gua mau ngomong apa, udah ngablu aja nih, ngablu ngalur ngidul. Oh ya, untuk yang mau follow IG gue bisa di follow di @vicky_arwin. Ya mungkin itu aja kali ya, jadi segitu dulu aja, gue pamit, ciao.